Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Balik lagi di episode ke-6, gua mau review action figure favorit gua dari McFarlane seri DC Multiverse ini. Oke, ini adalah Tactical Suit Batman Platinum Edition dari McFarlane DC Multiverse dari film Zack Snyder's Justice League Wave yang dirilis tahun 2021. Batman ini diperankan oleh Ben Affleck. Menurut gua, dia benar-benar cocok secara fisik untuk memerankan Batman. Karakter Batman versi Ben Affleck ini pertama kali muncul di film Batman vs Superman yang disutradarai oleh Zack Snyder. Fighting style beringas dan performa brutal yang ditampilkan oleh Batman versi Ben Affleck ini membuka mata para pecinta komik Batman, dan sekejap fans Batman di seluruh dunia benar-benar tergila-gila. Bahkan bisa dibilang dia adalah salah satu live action Batman terbaik yang pernah ada. Kalau menurut lo gimana Hunters? Ada pilihan lain? Lo bisa komen di bawah ini ya Hunters. Lo juga bisa diskusin bareng di sini. Sebagai Batman yang diperanin oleh Ben Affleck ini, Zack Snyder juga terinspirasi dari graphic novel The Dark Knight Returns karya Frank Miller untuk film Batman vs Superman. Itu pun bisa kita lihat dari storyline, kostum, tone, siluet, dan visual yang luar biasa keren di filmnya ya Hunters. Oh iya Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Oke, langsung aja kita lihat packagingnya dulu ya Hunters. Ini gue menunjukin dari desain packagingnya ini seperti rilisan McFarlane DC Multiverse lainnya ya Hunters. Bedanya cuma ada di stiker ini nih, ada tulisan Platinum Editionnya di depan. Faktanya, ini dari yang gue tahu dan yang gue baca infonya di forum, sebelum dirilis menjadi Platinum version, Batman ini juga dirilis dalam dua versi, yaitu versi Google On dan Google Off. Tapi versi Google Off ini menjadi versi Platinumnya, dan yang Google On-nya ini malah dirilis belakangan dan menjadi versi reguler dari seri Batman Justice League ini. Dan ada satu lagi versi yang dirilis oleh McFarlane, yaitu versi Unmasked yang punya head sculpt-nya Ben Affleck. Terus juga di sini packagingnya juga nampilin fotonya Batfleck yang sayangnya kostumnya ini bukan versi yang tactical. Tapi jelas gue lebih suka versi tactical suit ini karena lebih relevan dan sesuai fungsi untuk dia bisa bertarung lawan Parademon di film Justice League. Di bawahnya ada juga foto-foto karakter Justice League lainnya. Jujur, gue cukup suka dengan semua packaging DC Multiverse produksi McFarlane ini karena terlihat match sama komik-komik hardcover rilisan DC ya Hunters. Oke Hunters, ini gue langsung unboxing ya. Dan untuk proporsinya sendiri, Batman ini benar-benar merepresentasikan kemiripannya sama Batfleck. Ini terlihat bulky pada torso dan bagian dadanya ini memang kelihatan bidang ya. Terus kita bisa lihat di bagian depannya, tactical suitnya ini jelas keren banget ya. Detail-detail material armor plate-nya sama juga strap-strapnya ini juga kelihatan jelas dan sculptingnya bagus dan detail. By the way, ini udah gue repaint biar lebih mirip lagi sama di filmnya. Karena warna aslinya menurut gua agak kurang akurat, terutama di bagian belt dan aksen-aksen goldnya ya Hunters. Dan kenapa sih gua lebih suka tactical suit ini? Karena gua lebih suka lihat Batman bertarung pakai armor yang keren daripada cuma pakai spandex aja ya. Masa sih lawan kriminal cuma pakai spandex aja? Terus kita lihat bagian tangannya nih juga keren-keren detailnya ya Hunters. Overall, secara estetika dan proporsinya, ini 98% sangat mirip sama Batfleck. Menurut gua, McFarlane did a great job di sini. Ini juga menjadi salah satu Batman terakurat yang pernah dibikin sama McFarlane Toys. Oke, selain itu, gue juga mau nunjukin bagian head sculptingnya Hunters. Ini detailnya bagus banget, asli di bagian matanya ini terutama. Ini keren banget ya Hunters. Karena yang versi regulernya, ini nggak dapet the best looknya Batfleck ini ya, karena dia pakai Google. Terus, bagian dagu dan bibirnya pun mirip banget dengan Batman versi Ben Affleck ini ya. Dan gue yakin banget, fans Batman Ben Affleck ini pasti seneng banget koleksi ini buat dipajang di ruang koleksinya ya Hunters. Oke, terus ini untuk artikulasinya ya Hunters. Ini di bagian kepalanya bisa digerakin kayak gini, bisa atas bawahnya segini, kanan kiri, muter 360 derajat. Terus di bagian torsonya juga bisa seperti ini. Artikulasi bagian tangannya juga kayak gini, bisa naik turun. Terus lengannya bisa diputar kayak gini. Cakep sih sendinya. Ini juga udah double join ya Hunters, bisa nengkuk sampai segini. Pergelangan tangannya juga bisa diputer-puter kayak gini. Dan terus artikulasi bagian kakinya juga bisa gini ya Hunters. Di bagian pahanya bisa sampai segini, di bagian lututnya juga udah double join ya Hunters. Ini bisa ditekuk kayak gini, bagian ankle-nya juga bisa digerakin kayak gini. Atas, bawah, kanan, kiri, bisa diputar kayak gini. Overall, artikulasinya lumayan oke ya untuk action figure Batman ini. Nah oke, kalau untuk aksesorisnya ini ya Hunters, Batfleck ini nggak dikasih alternate hands.
atau gestur tangan penggantinya. Dia cuma dikasih beta rank sama ada kartunya dan stand buat berdiri. Walaupun dia juga bisa berdiri tanpa bantuan standnya sih, cukup oke menurut gua. Tapi kenapa sih nggak dikasih part tangan atau ada aksesoris lainnya kayak grapnel gunnya Batman gitu? Kan biar tambah keren ya Hunters. By the way, gua juga suka foto-foto Batfleck ini kayak di foto Instagram gua. Walaupun ini beberapa special efeknya cuma gua bikin pakai Photoshop sih. Oh iya Hunters, pokoknya lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gua bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gua. Kalau untuk skalanya nih ya Hunters ya, ini skalanya 1:10 ya Hunters. Lebih tepatnya, ini figur 7 inch. Yang pastinya ini cocok banget sama action figure rilisan McFarlane lainnya, NECA, ataupun keluaran yang 1/10 lainnya Hunters. Kalau menurut gua, 1/10 ini terasa lebih enak dipegang karena pas sama tangan gua. Dan gua mau coba bandingin sama Batcycle yang udah gua repaint juga. By the way, ini Batcycle-nya punya Batman White Knight. Dan gua udah repaint biar match sama Batfleck ini. Gimana? Cocok nggak? Lumayan cocok ya, walaupun bagian bokongnya Batfleck ini nggak bisa sampai duduk banget posisinya. Overall, dari segi tampilannya udah oke banget sih Batfleck ini. Oke Hunters, buat kalian fans yang suka banget sama Batman versi Justice League ini, menurut gua lo wajib punya action figure versi Batfleck Platinum Edition yang ini. Kelebihannya apa? Selain ini versi Platinum, ini juga udah rare banget ya Hunters. Ini gua repaint karena ini nggak bakalan gua jual. Dan masih jadi Batman terfavorit gua sampai sekarang. Dan kabarnya, Batman Ben Affleck ini akan balik lagi di film The Flash dan film Aquaman 2. Dan untuk harganya Hunters, tahun 2021 gua beli kisaran 500 sampai 700 ribuan ya Hunters. Lo bisa cari dan beli Batfleck versi Platinum ini di offline store atau online shop atau juga di marketplace. Dan mungkin lo bisa nemu harga yang wow banget atau harga yang enggak banget ya Hunters. Good luck. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.